Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Ransidan di Ancient Peacekeeper. Jadi untuk video kali ini mau sedikit kita santai aja, kita bahas spesies nih yang baru-baru ini lagi lumayan rame di pasaran. Pertama-tama tuh mulai keramaiannya itu muncul adalah ketika Ko Audrey, King of the Jungle tuh datang ke sini. Sebenarnya nih kan biasa aja, seperti yang kalian lihat di sini semua nih, yang agak lumayan banyak itu Florida Gar. Nah, Florida Gar yang gue punya itu ada variannya yang menurut gue cukup unik, yaitu erythristic atau red gar. Nah, ketika Ko Audrey nanya ini gar atau aligator jenis apa, gue jawab ini adalah red gar atau erythristic Florida Gar gitu. Dan cukup unik buat Ko Audrey karena baru pertama kali lihat, dan setelah konten itu di up itu mulai rame dan mulai banyak yang nyari dan juga banyak yang nanyain ke gue. Jadi untuk si red gar sendiri yang mau gue bahas kali ini adalah red gar tuh sebenarnya apa sih? Apakah dia jenis tersendiri atau apakah dia varian baru atau gimana? Nah, ini bakal gue bahas di video ini. Makanya ikutin terus videonya sampai habis. Untuk Florida Gar sendiri sebenarnya di pasaran tuh bukan ikan yang mahal atau gimana-gimana ya. Kalian bisa dapetin Florida Gar varian yang biasa. Nih bisa lihat ya nanti seliweran di sini itu rata-rata Florida Gar yang biasa. Itu kalian bisa dapetin di harga yang kecil tuh mulai dari 10.000, 15.000, 20.000 di pasaran lah pokoknya. Sampai ada yang harganya tuh 40 jutaan. 40 jutaan tuh khususnya nih yang baru-baru ini keluar itu ada albino Florida. Tapi gue nggak mau bahas itu sekarang. Di sini gue khusus untuk bahas red gar. Nah, red gar sendiri sebenarnya adalah Florida Gar juga, cuma varian erythristic atau varian yang mengalami kelainan genetik, yaitu kemerahan di pigmen tubuhnya. Apakah erythristic atau red ini cuma bisa ada di Florida Gar? Enggak juga. Buat kalian yang sering main siklip, itu pasti tahu banget ada Burundi atau Frontosa yang red juga. Nah, itu sama. Jadi red Frontosa itu Frontosa Burundi yang erythristic, jadinya dia kemerahan. Dan di beberapa hewan-hewan lain ini juga bisa mengalami varian atau kelainan genetik yang serupa kayak Florida Red Gar ini. Red Gar adalah Florida Gar yang mengalami kelainan genetik erythristic. Jadi si Florida Gar Red ini itu bisa jadi awal kemunculannya adalah dari parental yang normal atau dari indukan yang normal. Jadi dari normal-normal keluar erythristic. Ya entah karena perkawinan sedara atau gimana menyebabkan ya akhirnya terbentuklah varian ini. Namanya juga mutasi genetik yang kita nggak tahu, keluarnya random, dan ini betul-betul nggak ketahuan kapan bisa keluarnya. Nah, erythristic ini kira-kira diturunin atau enggak? Pertanyaan bagus, tapi jujur gue sendiri juga nggak tahu. Karena dari breedernya sendiri masih simpang siur nih. Ada yang bilang indukannya sama-sama erythristic, ada yang bilang indukannya dari normal keluar erythristic. Tapi lucunya adalah ini keluar tuh satu batch. Jadi ketika di pasaran lagi rame, red gar, itu tuh banyak jumlahnya. Nggak kayak platinum yang paling cuma 1-2 biji doang. Kalau albino banyak jelas, karena dia gennya resesif. Jadi albino ketemu albino, pasti albino semua. Dan itu wajar. Nah, kalau erythristic ini gue juga jujur belum riset lebih jauh. Jadi gue masih belum terlalu tahu sebenarnya ini resesif juga kah? Atau bahkan dominan? Atau heterozigot atau gimana? Gue masih belum benar-benar belum ngerti. Jadi ini harus diriset lebih jauh lagi. Bang, jadi red gar itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Karena banyak banget nih di pasaran. Gue ngecek di pasar-pasar atau di forum-forum ikan harganya macam-macam banget. Ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Sebenarnya ini adalah inti dari konten yang mau gue sampein sekarang. Jadi kalau kalian sering ke pasar atau sering merhatiin forum-forum lah, itu red gar lagi rame banget, dan kalian bisa menemukan dari yang murah banget sampai yang mahal banget dengan label yang sama. Nah, ini kira-kira gimana? Nah, ini gue akan bahas soal masalah cara memilihnya nanti di akhir-akhir. Tapi sekarang yang mau gue sampaikan adalah memang kenyataannya ada grading. Sumpah gue benci banget. Gue sebenarnya jujur benci banget sama yang namanya grading di ikan. Karena apa? Grading di ikan itu lama-lama bias. Kalau kalian perhatiin sendiri, contohnya ada di apa? Ada di Dats, bener. Datnoid, IT Borneo, IT Sumatera, itu semuanya, aduh, gradingnya bener-bener bikin capek banget ngikutinnya. Ada yang grade C, ada yang grade B, ada yang grade A. Oke, kalau stop di 3 grade itu aja, tapi ternyata enggak.
Nanti ada grade AA, ada grade AAA, ada grade apa lagi? Gue nggak paham. Kenapa ini jadi aneh dan melelahkan? Karena menurut gue jadinya aneh gitu. Oke, ada Dutch, bagus banget nih. Cross neck, cross belly, terus dilabelin jadi grade A. Terus lama-lama ntar ada yang, oh ini soalnya lebih tebal dari yang grade A, jadi grade AA. Terus abis itu ntar ada lagi yang, oh ini lebih tebal lagi nih, lebih nyambung lagi nih, sampai muter, sampai ke atas lagi ke punggung gitu misalnya. Terus jadi grade AAA. Ini jadi bias. Nanti yang bagus jadi grade apa? A-nya nih ada kebanyakan, ada A3, ada A2, ada A1. Ini jadi nggak jelas. Tingkatan gradingnya tuh jadi sampah menurut gue, jadi ngerusak pasaran. Jadi semua orang ngelabelin yang bagus, grade AAA gitu atau apalah. Jadi aduh capek banget. Gue nggak pengen ini terjadi di Florida Gar. Jadi Ancient Peacekeeper adalah salah satu orang pertama nih yang merhatiin Redgar dan mulai bikin gradingnya. Gue nggak mau grading pakai huruf. Sekarang nih ya disclaimer, gue nggak mau grading pakai huruf. Karena kalau grading pakai huruf ini bakal repot. Kalau tiba-tiba ada yang lebih merah lagi nanti ditambahin lagi hurufnya. Ini alfabet nih cuma A sampai Z, lama-lama jadi kayak Excel gitu yang ada AA, AB, AC. Ini repot. Jadi gue cuma mau mengkategorikan Redgar berdasarkan pakai range aja. Kita pakai range dari yang tinggi sampai yang rendah kualitasnya gitu aja. Oke, ini bakal gue tunjukin juga di gambar sekaligus. Jadi pertama ada Florida Gar yang grade paling bagus. Ini grade paling bagus bener-bener ciri-cirinya itu dia keorenan. Ya eritristik nggak selamanya merah banget ya. Keorenan, terus kemudian juga dia nggak ada bintik, nggak ada spot, dan nggak ada garis. Jadi bener-bener clean merah doang. Ini keren banget. Ini grade yang menurut gue pribadi paling tinggi. Terus kemudian ada grade yang sedikit di bawahnya lagi. Ini ada Redgar yang lumayan agak umum di pasaran. Itu ciri-cirinya adalah dia merah, tapi ada garisnya di tengah, horizontal. Dan ini bertahan sampai gede. Dan kalaupun ada spot, dia tuh spotnya nggak terlalu banyak di bagian badannya. Total tuh nggak terlalu ramai gitu, nggak terlalu banyak. Kemudian ada grade di bawahnya lagi. Itu ada yang bisa disebut sebagai Florida Redgar yang paling umum. Itu dia punya total di badannya dan ada garis horizontal tapi nggak menerus dari bagian pipi atau di belakang insang sampai ke ekornya. Nah ini paling banyak dan paling umum di pasaran. Kemudian ada grade yang rendah di bawahnya. Ini yang udah mulai masuk grade rendah ya, 2 yang terakhir gue sebut. Itu adalah, ini yang grade rendah. Jadi kalau kalian perhatiin, ini sebenarnya memang red juga, tapi lama-lama dia bias. Jadi si base dari badannya itu masih agak kesilveran, nggak betul-betul merah atau coklat banget. Tapi dia tetap punya total di badannya yang merah. Jadi ini tetap beda dari yang normal ya, karena ciri-cirinya masih ketakar banget. Kalau dilihat secara visual tanpa lampu merah pun dia kelihatan totalnya itu merah. Dan yang terakhir ada grade yang paling rendah atau yang gue sering sebutnya di IG gue atau di sosial media gue itu adalah fake Redgar. Kenapa gue bilang fake Redgar? Karena memang sebetulnya ini tuh punya ciri-ciri yang Redgar banget, tapi nggak mendukung dari si visualnya sendiri. Kenapa gue bisa bilang punya ciri-ciri Redgar? Karena dari mata yang pertama, matanya itu oranye atau kemerahan. Terus yang kedua, ada garis merah di matanya. Yang ketiga, biasanya punya fitur kemerahan, entah di leher, di sirip, atau dimanapun, yang menunjukkan kalau ini benar-benar beda sama yang biasa. Nah, kenapa kira-kira ini bisa terjadi? Gue nggak tahu. Gue juga punya dugaan atau asumsi jangan-jangan genetiknya si Redgar ini intermediate. Jadi kalau Redgar ketemu sama yang normal, dia akan lebih netral 50%. Tapi kalau Redgar ketemu Redgar, dia bakal kuat. Tapi ini masih belum tahu karena gue tidak membuktikan dengan penelitian atau dengan riset lebih lanjut. Jadi gue cuma menduga-duga. Jadi masih hipotesis doang ya. Karena adanya grading ini, jadi menurut gue masuk akal. Untuk yang range pertama tadi itu gue bener-bener baru pernah lihat, cuma ada di Instagramnya orang luar tuh, yang tadi udah gue tampilin juga. Jadi dia tuh punya koleksi Florida Gar yang bagus-bagus. Kayaknya bukan Florida Gar dong deh, tapi gar yang lain juga. Itu cakep-cakep banget. Dan menurut gue itu yang paling bagus kualitasnya sejauh ini. Kalau di teman-teman hobis gue di Instagram yang follow Ancient Peacekeeper, gue belum pernah lihat ada yang sebagus sampai kualitas yang satu tadi. Kalau untuk kualitas yang 2, 3 itu banyak banget. Nah kemudian di tengah-tengah keramaian ikan ini itu seperti biasa ada orang yang memanfaatkan dengan tanda kutip ya. Jadi dengan cara yang menurut gue sih nggak halal banget nih. Jadi dengan cara bikin fake Florida
Redgar ini, yaitu dengan cara menjualnya versi kecil. Nah, kenapa menjualnya versi kecil? Karena kalau kalian perhatiin, sebenarnya Florida Gar itu ketika masih kecil emang markingnya tuh horizontal. Lama-lama berubah jadi gede, itu lama-lama horizontalnya hilang, mulai jadi spot. Mereka akan jual di size kecil, gue nggak tahu treatmentnya gimana, apakah dikasih makan udang atau dijemur di matahari atau gimana, gue nggak tahu. Tapi mereka akan melakukan praktek ini dan kalian beli di harga murah, kemudian ternyata pas udah gede normal, yang mana tetap lebih mahal daripada Florida biasa kalau kalian beli di ukuran yang sama. Misal kalian beli ukurannya kecil deh, harusnya 5 ribuan doang nih atau 10 ribuan doang kalian beli, tapi karena dibilang Redgar kalian beli gocap atau 100 ribu dengan segala macam embel-embel bilangnya harus di tank biru lah, harus di tank inilah, harus di tank itulah, harus treatment ini ada lolos segala macam. Yang menurut gue sangat gak masuk akal gitu, ujung-ujungnya nipu. Ya padahal mah harusnya kalau genetik albino, ya coba albino mau ditaruh di akuarium sehitam apapun, gedenya nggak akan jadi hitam. Albino mau ditaruh di akuarium sebiru apapun, semerah apapun, warna apapun, mau warna-warni LGBT pun, akuarium kalian ya kalau albino ya akan putih terus. Platinum akan putih terus, melanistik akan hitam terus. Jadi ini sama sekali bukan ikan progres ya. Gue agak nggak setuju nih, karena beberapa konten kreator yang namanya udah gede menggunakan kata progres itu secara overuse menurut gue. Jadi apa-apa dikit-dikit progres. Nggak semuanya ikan tuh bisa diprogres. Kalau dia adaptif, kalau dia berubah dikit berubah, ini dikit berubah, yang kayak ikan progres yang anda bilang ini, ya dia jadi ikan modern, nggak jadi ikan purba. Karena pasti akan berevolusi atau beradaptasi dulu, perlahan-perlahan yang lama-lama, ya ratusan atau ribuan tahun itu jadi evolusi. Jadi ini yang bikin mereka disebut ikan purba dan masih ada sampai sekarang ini, ya karena dia kaku tapi bisa bertahan hidup. Jadi bukan karena tadi dibilang progres tadi, gue agak nggak setuju jujur. Dari gue pribadi ya gue nggak setuju. Ya mungkin karena militannya banyak jadi setuju dikit-dikit progres. Ya kalau untuk Alonokara misalnya, ikan progres wajar. Siklit itu ikan modern dengan segala macam warna dan variasinya tuh ikan progres wajar. Gabus ikan progres ya wajar. Gabus pun ya bentuknya doang kayak ular atau bentuknya kayak palmas mungkin, tapi ya dia bukan ikan purba, dia ikan modern tetap. Jadi nggak bisa disamain sama ikan purba terus dibilang progres. Arwana bisa bang diprogres, arwana kan purba. Kalau kalian ngecek di tabel kepurbaan ikan, arwana tuh purba tapi paling modern di antara purba-purba yang lain. Palmas, alligator, langfish itu semuanya purba banget, jauh. Arwana tuh udah mulai menuju ke modern. Ya mungkin sebenarnya untuk progres dari si ikan ini tuh ya bisa dibilang ada sedikit progres adalah dengan cara meningkatkan kemerahannya gimana. Contohnya dikip di tank merah atau dikasih makan udang atau gimana. Tapi apakah itu membuat dia menjadi grade yang sangat bagus? Apakah bisa di-upgrade dari grade tadi yang range-nya nilainya misalnya 3 lah jadi 1? Ya nggak bisa, tetap beda genetiknya. Apakah yang fake Redgar kalau di treatment terus akan menjadi Redgar kualitas yang 1 tadi? Ya nggak bisa. Kalau progres harusnya bisa. Contohnya Arwana beli biasa aja nih, di tanning jadi merah banget, jadi ngeblok gitu, bisa nggak? Bisa. Itu masalah progres, tapi ini masalah genetik, jangan disamain. Kalau kalian sebelumnya udah pernah nonton yang sesat, ya udah keep it aja dan admit kalau emang ternyata kenyataannya atau benernya begini. Oke, selanjutnya adalah bahas tips-tips gimana caranya supaya kalian nggak ketipu untuk punya atau beli Red Florida Gar atau Erythristic Gar ini ya. Yang pertama, beli di size aman. Size amannya itu berapa sih bang? Kira-kira size aman adalah size yang udah cukup lumayan gede lah. Ya sekitar di size 20, 25, 30 itu udah aman banget. Nah ini contohnya, mana dia? Ya pokoknya yang tadi lah. Itu adalah size yang benar-benar aman banget. Gue beli di ukuran gede 45 cm. Jadi dia nggak akan berubah fiturnya. Oh itu dia. Dia nggak akan berubah fiturnya. Karena ya emang udah kayak gini. Jadi Florida Gar yang masih kecil itu emang markingnya horizontal. Jadi mirip sama Redgar yang udah gede. Redgar sampai gede itu markingnya tetap ada tuh, horizontalnya nggak hilang. Jadi itu ciri khas dari si Redgar. Terus habis itu perhatiin juga mata dan juga pipinya dia. Kalau kalian bisa perhatiin, contohnya yang ini yang normal, itu matanya tuh nggak ada garis merahnya sama sekali tuh. Ya udah, hitam aja. Terus garis di pipinya tuh putus, jadi totol. Beda sama Redgar yang garis di pipinya tuh nyambung dari mata sampai ke pipi yang kualitas bagus, bahkan sampai ke ekor. Jadi kalian harus perhatiin itu ciri-cirinya, dan itu udah ada dari kecil sampai gede. Makanya tadi di ukuran 20 sentian itu udah kelihatan.
supaya kalian lebih save money juga, nggak ketipu. Sayang barangnya kalau misal ternyata kalian udah beli kereta Florida biasa, nanti ngerasanya jelek terus ujungnya dibuang ke kali jadi masalah baru. Jadi kalian harus edukasi diri kalian sendiri daripada berharap ke seller yang nggak nipu. Susah berharap ke seller untuk nggak nipu. Mendingan kita educate kita sendiri, tahu oh ciri-cirinya gini, dan lebih aware lagi kalau mau beli Red Florida Gar. Nah kalau misalnya bicara lagi soal ke treatment bang, jadi sebenarnya bisa atau enggak? Tadi gue sampein juga sebetulnya tetap bisa. Tapi nggak bisa dibilang ikan progres. Kalau emang kalian beli yang genetiknya bagus, pasti akan tetap merah di kondisi apapun. Ya meskipun ada harga, ada kualitas tadi, tapi tetap bijaklah atau pintar-pintar memilih. Lumayan kan kalau kalian beli ikan harga, misalnya kalian beli ikan seharga range yang 4, tapi karena kalian pintar milih, kalian dapetnya tuh yang range 2 tadi. Atau kalian beli harga range 3, tapi karena kalian pintar milih atau pintar seleksinya, jadi kalian dapat kualitasnya yang range 1. Jadi benar-benar tergantung gimana cara kalian menilai atau nyeleksi atau nyortir si ikan tersebut. Oke, jadi itu aja untuk video tentang Red Gar kali ini. Kalau ditanya sebagai kesimpulannya adalah Red Gar itu ada, Red Gar itu nyata, Red Gar itu bukan mitos. Jadi Red Florida Gar atau Erythristic Florida Gar itu ada. Tapi apakah dia jenis baru? Bukan. Florida Gar tadi, cuma kelainan genetik. Dan kalau misalnya dibilang, ini kan ikan progres, Florida biasa kalau dikasih makan merah-merah terus atau dikasih pigmen-pigmen terus, ya lama-lama pasti akan jadi Red Gar juga. Salah besar. Nah orang-orang gente ini pasti yang percaya kalau ikan matanya buta itu melanistik kan. Yang percaya kalau platinum itu harus ditaruh di tank putih kan, supaya lebih bagus lagi. Oke, sampai situ aja. Jadi silahkan yang mau hunting Red atau Erythristic Florida Gar, kalian bisa hunting. Gunakan uang Anda dengan bijak karena cari duit susah. Update tentang Florida Gar atau Palmas bisa langsung cek di Ancient Fishkeeper, di Instagram @ancientfishkeeper atau di YouTube Ryan Zidan. Dan nanti gue akan upload lebih sering lagi. Jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga buat yang mau gabung ke Indonesia Beacher Community bisa langsung gabung ke grupnya di Facebook Indonesia Beacher Community atau komunitas pencinta Palmas atau Polypteridae Indonesia. Oke, makasih semuanya.